Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul pada mata kuliah Kimia Medisinal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Medisinal yaitu Ibu Dr. Neneng Windayani MPD dan Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fitri sebagai moderator dan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Hesti Handayani dan Rama Ramdan Fauzi akan mempresentasikan mengenai penerapan metode kromatografi lapis tipis pada uji perbandingan antiinflamasi campuran jahe merah dan lengkuas dengan paracetamol. Nah, langsung saja teman-teman kita ke pembahasan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pembahasan yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan karena kerusakan jaringan. Nah, perasaan nyeri pada setiap orang berbeda-beda dalam hal skala maupun tingkatnya. Hanya orang tersebut yang dapat menjelaskan rasa nyeri itu. Rasa nyeri berfungsi sebagai pertanda adanya suatu gejala atau gangguan di dalam tubuh, seperti peradangan dan kejang otot. Rasa nyeri juga dapat disebabkan oleh rangsangan kimiawi dan listrik. Nah, analgesik ini merupakan bahan atau obat yang digunakan untuk menekan atau mengurangi rasa sakit atau nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, berdasarkan penelitian oleh para ahli dalam negeri ya maupun pada luar negeri, jahe ini memiliki efek farmakologis yang berkhasiat sebagai obat dan mampu memperkuat khasiat obat yang dicampurkannya. Nah, jahe juga memiliki beberapa komponen kimia seperti gingerol, segeol, dan zigeron yang dapat memberikan efek farmakologi maupun efek fisiologi seperti efek analgetik, antioksidan, karsigenesik, dan non-mutagenik, meskipun pada konsentrasi yang tinggi. Nah, selain jahe merah, ada juga lengkuas. Lengkuas ini merupakan salah satu tanaman yang begitu dikenal oleh masyarakat sebagai obat. Nah, lengkuas secara empiris telah banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bumbu dapur sehari-hari, sebagai penyedap rasa, karena aromanya yang khas. Nah, kegunaan lain dari rimpang lengkuas juga yaitu sebagai obat tradisional berkhasiat menetralkan racun atau antitoksik, penurunan panas atau antipiterik, dan menghilang rasa sakit atau analgesik. Pencegah kanker, antioksidan, dan antitumor ataupun anti radang. Nah, sehingga berdasarkan banyaknya kajian peneliti tentang tanaman obat untuk analgesik, peneliti itu tertarik untuk melakukan inovasi dengan menggabungkan dari kedua tanaman jahe merah dan lengkuas sebagai obat analgesik atau pereda nyeri. Next. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode kromatografi lapis tipis pada uji perbandingan antiinflamasi pada jahe merah dan lengkuas dengan paracetamol. Lalu yang kedua, bagaimana nilai RF kromatografi lapis tipis pada uji perbandingan antiinflamasi pada jahe merah dan lengkuas dengan paracetamol. Untuk tujuannya sendiri, yaitu yang pertama, menerapkan metode kromatografi lapis tipis pada uji perbandingan antiinflamasi pada jahe merah dan lengkuas dengan paracetamol. Lalu yang kedua, menganalisis nilai RF kromatografi lapis tipis pada uji perbandingan antiinflamasi
pada jahe merah dan lengkuas dengan paracetamol. Selanjutnya, tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada analgesik. Analgesik sendiri ini merupakan obat yang dapat mengurangi rasa sakit, yang bertindak dalam sistem saraf pusat atau pada mekanisme nyeri perifer, tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, analgesik sendiri ini terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama ada analgesik opioid atau narkotik. Nah, yang analgesik ini tuh merupakan kelompok obat yang mempunyai sifat-sifat seperti opium atau morfin. Nah, yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu ada metadon, fentanyl, codeine, acetaminophen, dan phenacetin. Lalu golongan yang kedua ini ada analgesik non-narkotik. Nah, analgesik ini itu terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Nah, contohnya itu ada paracetamol, ada salisilat, kemudian ada ibuprofen, dan lain-lain. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada antiinflamasi. Inflamasi sendiri ini memiliki arti sebagai usaha tubuh untuk menginaktifkan atau merusak zat organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur perbaikan jaringan. Sedangkan antiinflamasi sendiri ini yakni obat yang dapat menghilangkan peradangan yang disebabkan bukan karena aktivitas mikroorganisme. Nah, kemudian obat antiinflamasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada antiinflamasi steroid dan ada antiinflamasi non-steroid. Lalu, antiinflamasi steroid ini apabila digunakan secara berlebihan akan menyebabkan efek samping, di mana efek samping yang dapat dideritanya itu ialah osteoporosis, kemudian infeksi terhadap intraokular. Nah, kemudian ada antiinflamasi non-steroid. Nah, bila digunakannya secara berlebihan, maka akan mengalami gangguan ginjal dan anemia. Selanjutnya yang ketiga ada flavonoid. Nah, flavonoid sendiri ini merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang ditemukan secara luas pada tanaman, serta makanan yang mempunyai berbagai efek bioaktif, termasuk antivirus, antiinflamasi, anti penuaan, antioksidan, dan lain-lain. Nah, sedangkan senyawa flavonoid sendiri ini termasuk senyawa polifenol yang memiliki 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yang artinya kerangka karbonnya itu terdiri dari gugus C6 atau cincin benzen tersubstitusi yang disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Nah, flavonoid sendiri ini termasuk ke dalam famili polifenol yang dapat larut di dalam air. Next. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada jahe merah. Jahe merah ini merupakan tanaman yang berasal dari Asia Pasifik dan tersebar luas dari India sampai ke Cina. Jahe merah ini memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, jahe mempunyai efek farmakologis yang dapat berkhasiat sebagai obat dan mampu memperkuat khasiat obat yang dicampurkannya. Jahe mempunyai beberapa komponen kimia seperti gingerol, kemudian ada sogaol dan zigeron yang dapat memberikan efek farmakologi maupun efek fisiologi seperti efek analgetik, antioksidan, karsinogen, dan non-mutagenik. Kemudian selanjutnya lengkuas. Lengkuas ini termasuk senyawa metabolik sekunder, di mana lengkuas ini biasanya digunakan untuk bumbu dapur karena memiliki aroma yang sangat khas. Selain itu, rimpang dari lengkuas juga dapat kita gunakan sebagai obat tradisional.
yang memiliki berbagai anti radang, dapat penurun panas, dan menghilangkan rasa nyeri. Nah, rimpang lekuas putih ini juga mengandung flavonoid, di mana di antaranya itu ada kaempferol, galangin, aplinin, dan quercetin. Next. Nah, selanjutnya yang keenam ada maserasi. Nah, maserasi ini merupakan salah satu dari metode ekstraksi. Nah, maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang paling banyak digunakan atau yang paling umum digunakan. Nah, dilakukannya itu dengan cara memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam suatu wadah inert yang ditutup rapat pada suhu kamar. Nah, namun metode ini tuh memakan banyak waktu, kemudian pelarut yang digunakannya itu cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa dari senyawanya itu dapat hilang. Nah, tidak hanya itu, beberapa senyawanya itu mungkin saja sulit untuk kita ekstraksi pada suhu kamar. Nah, akan tetapi metode ini tuh dapat menghindari resiko rusaknya senyawa-senyawa dalam tanaman yang bersifat termolabil. Selanjutnya ada kromatografi. Nah, kromatografi sendiri ini merupakan salah satu metode pemisahan senyawa kimia yang mempunyai peranan penting dalam pemisahan campuran senyawa. Nah, sedangkan kromatografi lapis tipis ini atau KLT, yakni suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan, di samping screening fitokimia. Nah, nilai RF dan warna nodanya itu yang diperoleh pada KLT dapat memberikan identitas senyawa yang terkandung. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Untuk rencana waktu dan tempatnya sendiri, kita akan melaksanakan penelitian itu mulai dari tanggal 21 November sampai dengan 18 Desember tahun 2022 di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan selama praktikum ini antara lain, untuk alat-alatnya ada gelas kimia, labu Erlenmeyer, toples, aluminium foil, lumpang dan alu, pisau, tisu, alat tulis, corong kaca, kertas saring, rotatory evaporator, timbangan analitik. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakannya dalam penelitian ini ialah adanya sampel berupa jahe merah dan lengkuas, dengan perbandingan 1:1, di mana massa yang digunakannya itu masing-masing sebanyak 500 gram. Kemudian ada etanol 70% sebagai pelarut, aquades, dan juga paracetamol yang dibeli dari apotek sebagai pembanding. Kemudian pembuatan simplicia, yang pertama itu ada pembuatan simplicia. Simplicia itu sampel yang akan digunakan atau yang akan kita ekstrak pada penelitian, yaitu ada jahe merah dan juga lengkuas, di mana teknik pengambilan simplicia ini atau pembuatannya itu melalui pengeringan. Sampel dikeringkan secara tradisional dengan cara diangin-angin ataupun dengan cara dijemur di bawah matahari langsung, kurang lebih selama 3 hari. Apabila sampel masih belum cukup kering, maka bisa digunakan alat bantu berupa oven dengan pengopenan selama kurang lebih 1 hari dalam suhu 40 derajat Celcius. Setelah simplicianya berhasil dibuat atau sampelnya itu sudah dikeringkan, proses selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak dari jahe dan lengkuas, di mana pembuatan ekstraknya itu kita mencampurkan jahe dan lengkuas menjadi satu dalam satu wadah ekstrak. Untuk pelarutnya sendiri,
kita menggunakan etanol dengan konsentrasi 70% dengan yang kita kenal sebagai metode masterisasi. Metode masterasi ini sampel direndam di dalam metanol sampai tertutup, kemudian disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, lalu didiamkan selama 3 hari, 3 sampai 5 hari di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung dalam suhu ruang. Kemudian setelah 3 hari, nanti sampelnya itu disaring menggunakan kertas saring. Lalu nanti akan ada 2 zat yang terbentuk, ada filtrat dan juga ada residu. Nah, untuk residunya kita rendam kembali dalam etanol 70% dan didiamkan selama 1 malam. Kemudian setelah itu saring kembali dan sekali lagi si residunya itu direndam kembali selama 1 malam dan nantinya akan disaring kembali dan didapatkanlah filtrat sebanyak 3 hasil dari 3 kali pengekstrakan. Setelah itu nanti ekstraknya digabungkan menjadi satu, lalu dikentalkan dengan menggunakan alat rotatory evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Seperti itu. Setelah ekstraknya menjadi kental, selanjutnya kita akan masuk ke langkah pengujian kandungan flavonoid. Untuk menguji kandungan flavonoid ini secara kualitatif dilakukan dengan melarutkan 1 ml ekstrak dalam 1 ml Aquades, lalu dididihkan dalam larutannya selama 5 menit, kemudian disaring. Setelah itu ditambahkan serbuk magnesium dan juga HCl pekat ke dalam larutannya. Jika terjadi warna larutan berubah menjadi kuning, merah atau jingga, maka dapat dinyatakan bahwa ekstrak tersebut positif mengandung flavonoid. Setelah ekstraknya dapat diidentifikasi mengandung flavonoid, selanjutnya yaitu pengujian kromatografi lapis tipis, di mana pengujian KLT ini dibandingkan dengan paracetamol yang beredar di pasaran. Kira-kira nanti nilai RF-nya itu sama atau tidak dengan ekstrak flavonoid dari jahe merah tersebut. Dari campuran jahe merah dan juga lengkuas tersebut. Dengan menggunakan eluen berupa BAA yaitu butanol, asam asetat, dan juga Aquades dengan perbandingan 4:1:5. Nah, ini merupakan timeline kegiatan ataupun estimasi waktu pelaksanaan dari praktikum. Yang pertama, kita akan mengkomunikasikan penelitian dengan laboran pada tanggal 21, kemudian membeli bahan-bahan yang diperlukan pada tanggal 22. Setelah itu membuat simplisia dengan cara dikeringkan menggunakan metode angin-angin atau di bawah matahari langsung dari tanggal 22 sampai 24. Di tanggal 24, kita mendaftarkan peminjaman oven untuk digunakan pada hari Jumat jika sampel belum kering. Maka di tanggal 25-nya kita akan mengeringkan sampel menggunakan bantuan oven. Di tanggal 26 dan 27 kebetulan hari Sabtu Minggu, jadi tidak ada kegiatan laboran. Kita mulai praktikum lagi di tanggal 28, itu menyiapkan dan meminjam alat dari laboratorium untuk membuat ekstraksi. Di tanggal 29-nya kita mendaftarkan peminjaman rotatory vacuum evaporator ke Kimia Sains untuk pemakaian di hari Jumat siang. Nah, dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Desember, kita akan menyaring filtrat yang pertama itu di tanggal 30. Setelah kita membuat filtratnya itu setelah kita membuat ekstraknya itu di tanggal 28, di tanggal 30 kita melakukan penyaringan yang pertama. Kemudian dilanjutkan maserasi yang kedua
Lalu disaring lagi di tanggal 2-nya dan yang terakhir di hari Jumatnya kayak gitu untuk menyaring maserat yang ketiga. Setelah itu semua maserat atau filtrat dicampurkan dan mengentalkan seluruh maserat menggunakan rotatory vacuum evaporator yang sebelumnya telah kita pinjam kayak gitu. Kemudian di tanggal 5 sampai tanggal 6 itu kita akan menguji kandungan flavonoid hasil dari pengentalan. Dan di tanggal 8, kita akan menguji kromatografi lapis tipis dari paracetamol yang dari pasaran dan juga dari ekstrak jahe merah dan lengkuas ini. Dan pada tanggal 9 sampai 18 itu ada menyusun laporan hasil penelitiannya. Dan berikut beberapa daftar pustaka yang menjadi acuan kita untuk melakukan penelitian ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.